Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Giri. Gampang, Pak Irwan. Alhamdulillah, sama-sama Pak Giri. Alhamdulillah. Kumaha tos sarapan teh acan? Alhamdulillah atos Pak Giri, sip lah. Ya, jadi pada kesempatan ini Pak Irwan, saya mengetahui bahwa Pak Irwan akan melaksanakan coaching ya, Ya, dengan coaching yang mungkin nanti disiapkan sama Pak Irwan. ya. Nah, di sini mungkin saya berperan sebagai supervisor nih, ingin mengetahui kira-kira bagian mana yang ingin Pak Irwan kuatkan dalam kompetensi sebagai coach ketika nanti melakukan observasi bersama coachingnya gitu. Kira-kira yang mana? Oke, baik. Yang ingin saya kembangkan Pak Giri ini mungkin juga dari kekurangan ya yang saya rasa gitu kan. Itu dalam mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh coach, terutama dalam menggalinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin, tapi saya lebih fokusnya ke identifikasi dulu deh kayaknya. Karena di bagian situ saya merasa agak kurang, sehingga coach itu agak kurang mendalami gitu loh masalah, karena saya belum bisa terlalu banyak membawa dia gitu untuk mendalami masalahnya. Mungkin kompetensinya itu di bagian itu, di alurnya itu, di tirtanya itu yang diidentifikasi itu. Yang ingin dikembangkannya itu Ya, ya. betul. Oh, siap. Berarti nanti Pak Irwan tentunya ada harapan dong. Nanti setelah observasi itu akan dapat yang baru, mungkin kira-kira apa yang akan Pak Irwan inginkan, harapannya seperti apa? Nah, ya tentunya jadi lebih, terutama dalam waktu ya Pak Giri, karena coaching kan jangan terlalu lama ya, yang saya tahu. Nah, di identifikasi itu kalau saya nanti bisa lebih ahli lagi atau lebih menguasai lagi, tentu harapannya di dalam proses coachingnya itu saya lebih mendapat banyak pendalaman tentang masalah yang diberikan coach, sehingga solusinya akan benar-benar menjadi solusi akhir, sehingga permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara yang cepat ataupun dengan rencana-rencana yang baik. Karena dari identifikasi itu kan sebetulnya ke solusinya itu kan yang nanti yang jadi penting gitu kan. Nah, dari situ saya berharap sih ya pastinya nanti bukan hanya nanti dalam proses coachingnya. Jadi ketika nanti setelah melakukan coaching kan nanti ada coaching lagi. Nah, akan berhentilah di permasalahan itu. Mungkin akan menceritakan masalah yang lain. Siap, gitu kan, siap. gitu. Berarti kalau saya simpulkan, Pak Irwan yang pertama ingin menggali lagi kemampuan Pak Irwan dalam coaching itu untuk mengidentifikasi, menggali lagi permasalahan ya. Ya. Tadi yang kedua, saya juga tadi mencatat bahwa Pak Irwan ingin supaya kegiatan coachingnya lebih efektif ya, Betul. tidak terlalu panjang gitu. Nah, Yang iya. ketiga mungkin Pak Irwan tadi intinya dalam kegiatan coaching itu di akhir sebagai coach bisa menuntun coachingnya mencari solusi seperti itu. Oke, siap Pak Irwan. Oke. Ya, semoga sukses coachingnya bersama coachingnya. Siap, laksanakan Pak Giri. Siap. Duduk ya. Iya. Aduh, maaf nih Pak Irwan. Oh iya, siap. Gimana Bu Mur? Iya. Maaf saya udah mengganggu waktunya karena dimana 2 hari yang lalu kan saya sempat menghubungi Bapak, tapi Bapaknya sibuk gitu. Oh iya iya ya. Kita hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya, sesuai dengan janji kita kemarin. Iya, Tapi boleh nggak saya didampingi sama Pak Giri, karena kebetulan juga hari ini saya ada supervisi gitu untuk melakukan coaching ini. Boleh ya Bu ya? sekali. Boleh. Enggak. Nah nih Pak Girinya udah datang nih. Giri, enggak, Pak Giri. Saya habis dari kantin, Pak. Oke. Makan apa, Pak? Habis ngopi, Pak? Oh iya, ini. Siap. Baik, Bu Mor, untuk kegiatan coaching hari ini ya mungkin kita ada waktu sekitar 10-15 menit gitu. Ngomong-ngomong, apa sih yang mau dibicarakan nih? Ya, jadi gini Pak, saya pingin banget ya sharing sama Pak Irwan, karena saya nilai Pak Irwan itu cukup dewasa dan sangat berpengalaman, apalagi dengan literasi Bapak yang sangat luar biasa. Kita semua tahu dimana saya ada masalah Pak sampai nggak bisa tidur. Ada masalah sampai nggak bisa tidur, Bu? Pikiran terus. Oh iya. Jadi gini ceritanya, Ya, saya kan silakan. pindah ke sekolah yang baru dari SD 2 Paleda, saya 18 tahun di sana, kemudian pindah ke SD 1 Karangpawitan. SD 2 Paleda itu notabene kan di perkampungan, Pak. Nah, saya memang niat pindah itu karena ingin
ingin sesuatu hal yang baru, tantangan yang baru, ingin membedakan apakah karakteristik anak atau murid di kampung itu beda dengan murid di kota, ternyata betul sekali, Pak. Nah, kebetulan saya memegang kelas 3, di mana kelas 3 kan tahu ya, Pak, ya, masa peralihan, jadi anaknya sangat-sangat hiperaktif gitu ya. Ya, ya. Jadi semua siswa saya, murid saya di kelas itu terutama yang laki-laki nih, kan ada 5 orang. Itu Masya Allah, pertama saya masuk kelas, ya, pertama saya masuk kelas saya ada duduk di situ. Tapi anak-anak yang laki-laki main kepok-kepokan, ada yang lari-larian, bahkan ada yang menangis. Nah, yang jadi permasalahan dalam pikiran saya ini ada satu siswa yang memang hiperaktif, namanya Gibran. Oke, jadi kalau mendengar cerita tadi ya, Ibu tuh kebetulan mungkin disebutnya guru baru lah Ya, ya, betul dan sekali. kebetulan di sekolahnya sekolah pinggiran lah ya, bisa dibilang gitu, jangan pedalaman lah ya, karena udah nggak ada sekarang. Iya, Gitu, dan Ibu menemukan ada perbedaan ya di beda. situ. Dan Ibu menemukan ada salah satu murid namanya Gibran Iya, betul. yang hiperaktif, begitu? Hiperaktif, Pak. Jadi dalam sehari itu Gibran ini bisa menangis sampai 6 kali maksimal. Luar biasa, Gibran ini. Gitu. Nah, kondisi ideal yang Ibu mungkin inginkan dari seorang Gibran itu seperti apa gitu? Ya, saya inginkan Gibran itu seperti anak-anak yang lain, meskipun semua murid itu punya perbedaan karakter masing-masing. Jadi saya sudah udah sharing juga dengan guru-guru yang sebelumnya gitu kan. Dari pada saat Gibran kelas 1, pada Gibran kelas 2, atau bahkan pada saat Gibran kelas 3 sebelum saya, memang seperti itu, anaknya memang sangat luar biasa gitu. Kalau boleh dinilai mungkin ya Bu, kondisi Gibran tentang hiperaktifnya ini, dari 1 sampai 10 itu Gibran di nomor berapa? Kayaknya nomor 8, Pak. Saya gini-gini untuk naik ke kursi Wah, berarti tinggi luar sekali ya. tinggi Berarti sekali. kalau misalkan ya nanti dari perbincangan ini gitu kan, kita harapkan mungkin dari pembicaraan ini, Ibu inginkan itu Gibran itu bisa menurun tingkat hiperaktifnya ke angka berapa mungkin harapan Ibu? Harapan saya Gibran itu bisa turun sampai ke 4 lah. Ke 4 gitu. Oke, itu mungkin Minimal 4. lumayan Jauh ya. jauh ya, Ya, dan harapan saya sangat tinggi. memang harus seperti itu Harus gitu, optimis ya, gitu. Pak ya. Nah, sejauh ini apa saja langkah-langkah atau mungkin studi atau referensi apa gitu yang Ibu sudah lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Ya, oke, makasih Pak. Untuk solusi yang akan saya laksanakan atau yang sudah saya laksanakan seperti tadi sharing atau kolaborasi dengan guru-guru sebelum saya gitu kan. Bahkan dengan orang tuanya juga saya sudah sharing. Jadi Gibran ini bukan berasal dari keluarga yang broken home, bukan. Jadi bapaknya juga kerja di Korwil. Mamahnya mah ibu rumah tangga, suka bikin kue, saya suka sharing. Gibran memang seperti itu, Bu. Jadi mohon pengertiannya saja, kesabarannya gitu yang sangat luar biasa. Memang anaknya aktif, tapi Gibran itu memang punya punya kelebihan ya, namanya murid ya, ada kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu dia bisa tahu sejarah-sejarah. Jadi dia itu suka sekali membaca. Oh Ya, ya. suka sekali membaca. Contoh sejarah Bendungan Manganti, siapa yang membuat, dari tahun berapa, hafal betul itu, saya sangat Hafal luar betul. biasa. Oh, iya, Karena iya. anak sekecil itu tapi tertariknya kepada konstruksi-konstruksi bangunan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari pembicaraan kita tuh sebetulnya dalam kemampuan akademik udah bagus ya, mungkin Gibran itu ada kemampuan, cuman di dalam sikap itu ya Sikap terlalu hiper gitu. terlalu Ibu juga sudah melaksanakan istilahnya kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain sudah. dalam permasalahan ini. Ada rencana mungkin ke depan gitu dalam istilahnya bisa dari angka 8 ke angka 4 itu tingkat hiperaktifnya, apa saja yang akan Ibu lakukan gitu secara istilahnya, secara real gitu nantinya, atau upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini terhadap Gibrannya gitu. Mungkin kalau referensi kan udah ya tadi Udah. bersama dengan guru yang lain. Itu seperti apa Bu, bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Untuk rencana aksi itu memang ini Gibran nangis kan pasti ada sebab. Itu sebabnya sering kali diledekin sama teman-temannya, ya. Kayak
mungkin dicemooh gitu nama-nama orang tua atau apa itu yang termasuk bullying. Nah, jadi rencana aksi saya ke depan ingin menayangkan sebuah video tentang bullying, kemudian mengajarkan lagu-lagu tentang bullying dan membuat catatan, Pak. Catatan untuk mengetahui perkembangan Gibran itu setiap harinya atau setiap minggunya itu seperti apa. Mungkin itu, Pak. Indikator dikatakan berhasil mungkin dari rencana Ibu ini ya terhadap Gibran itu perubahan apa Ibu yang ingin dilihat itu untuk menunjukkan bahwa rencana Ibu ini berhasil lah Berhasil, seperti ya. itu. Indikator keberhasilan saya itu ketika Gibran itu minimal 1 kali lah menangisnya dalam 1 hari. Dalam 1 hari, oke. Atau 2 kali, jangan sampai 6 kali gitu. Saya udah minta ke murid-murid saya yang lain juga supaya memang kita mengistimewakan Gibran ini. Jangan dielek gitu ya istilahnya. Kita ngalah aja pokoknya apa yang Gibran lakukan supaya jangan menangis karena ini mengganggu juga murid-murid yang lain, Pak. Kan. Oke. Nah, tadi Ibu udah rencanakan ya untuk istilahnya menonton video tentang pembulian karena ada sebab Gibran seperti itu ya tadi udah diutarakan oleh Ibu. Nah, ada pihak-pihak lain nggak yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini nanti dalam pelaksanaannya di rencana Ibu? Ya, tentu saja ada ya, terutama rekan-rekan saya akan mintai bantuan karena memang dalam kelas itu kan ada juga guru bidang. Nah, saya akan melibatkan guru bidang olahraga juga guru bidang PAI untuk dapat membantu, terutama mungkin guru PAI ya yang sangat kental kaitannya dengan karakter anak atau didikan moral anak itu ya. Nah, kira-kira kapan mungkin waktunya dari setelah kita melakukan coaching ini, Ibu akan melaksanakan rencana Ibu? Secepatnya, Pak. Secepatnya? Secepatnya. 1 minggu atau mulai besok mungkin? Besok insya Allah. Oh, oke, begitu. Ya, semoga rencananya bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi untuk istilahnya tindak lanjutnya terkait rencana yang sudah Ibu lakukan di coaching yang selanjutnya. Oke, itu Ibu mungkin mudah-mudahan membantu sedikit dalam melaksanakan rencana Ibu gitu ya ke depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Pak ya, saya yang terima kasih Bapak atas sama-sama, waktunya. karena kita sama-sama. Maka Ibu silakan, semoga berhasil. Bapak, hatur nuhun. Selamat sore Pak Irwan. Sore Pak Giri. Aduh, alhamdulillah ya beres ya. Beres Pak Giri, alhamdulillah. Coachingnya selesai. Tadi saya sudah perhatikan Pak Irwan melakukan coaching dengan Ibu. Siapa tadi? Bu Murdiana. Ibu Murdiana. Saya juga punya beberapa catatan ya dengan apa yang Pak Irwan tadi sampaikan. Menurut Pak Irwan tadi, Pak Irwan puas nggak itu melakukan dari segi kepuasan batin lah gitu? Kalau puas tentunya kita tidak boleh puas ya Pak Giri. Ya. Cuma kalau secara objektif mungkin ya tadi ada beberapa memang saya yang masih kurang gitu di bagian identifikasi, terutama di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Saya merasa tadi itu sedikit agak muter-muter karena saya terfokus kepada identifikasi itu. Biasa kan tadi di awal kan pas supervisi saya bilang saya ingin diidentifikasi. Nah, karena saya terlalu fokus di situ, jadi kaku malah muter-muter di situ. Karena tadi di awalnya ingin meningkatkan itu ya, betul. tapi jadi puter-puter gitu menurut Pak Irwan. Jadi saya jadi agak merasa, wah benar ya, saya diidentifikasi memang kurang, tetapi saya menjadi terpaku gitu, sehingga tadi di proses tujuan aja hampir nggak nyampe gitu, dan di proses rencana juga malah jadi sedikit gitu, Pak Giri. Itu yang mungkin yang saya bisa nilai dari diri saya, Pak Giri. Jadi yang bikin Pak Irwan berpikir bahwa Pak Irwan muter-muter itu karena memang di dialognya terlalu lama atau seperti apa Pak? Justru saya terlalu fokus di pertanyaan untuk mengidentifikasi masalahnya Bu Murdiana itu yang saya pikir muter-muter itu. Karena beberapa yang saya rasa gitu tadi ada kayak pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa Gibran itu hiperaktif, bagaimana? Nah itu tuh tadi diulang-ulang di situ karena saya ingin mengkorek yang menjadi penyebab hiperaktif itu apa. Jadi kalau misalkan ditanya apa ya penyebabnya mungkin menurut Bu Murdiana kan itu sebetulnya lebih simpel gitu. Nah ini malah muter-muter Pak. Ya siap.
Sekarang kalau boleh nih saya memberikan masukan gitu ke Pak Irwan. Oh, boleh banget, Pak. Oh iya. Jadi saya kan sudah punya catatan juga tadi Iya. ya mengenai apa yang Pak Irwan lakukan gitu tadi mengenai coaching dengan Ibu Murdiana. Nah, tadi mungkin entah sadar atau tidak sadar gitu ya dari awal sampai akhir dari apa tahap tirta itu ya. Saya lihat Pak Irwan memang sudah melakukan coaching dengan baik, Pak, gitu. Walaupun memang tadi menurut Pak Irwan ada beberapa hal yang muter-muter seperti itu, tapi secara urutan sudah baik. Bahkan ada pertanyaan yang menurut saya bagus, luar biasa dari apa tadi pihak mana kata Pak Irwan yang ingin dilibatkan oleh Bu Murdiana gitu semacam itu. Ada juga tentang penekanan rencana yang ingin Bu Murdiana laksanakan apa gitu. Lalu ada sampai menggali hal-hal semacam mau menampilkan video tadi ya, Iya. menampilkan video anti bullying Iya, seperti itu betul. kan sudah sangat mendalam sekali. Jadi itu luar biasa, udah bagus sekali. Mungkin catatan yang mungkin bukan kritik lah Pak ya, masukan saja. Tadi ada mungkin terlontar sedikit kata yang kata Pak Irwan itu memang harus seperti itu kan itu ya. Mungkin Iya. karena tidak sengaja ya Iya, mungkin iya, ya. betul. Tapi karena memang Pak Irwan karena profesinya guru, kita kan yang namanya kalau ada hal yang baik kan harus diapresiasi juga gitu kan. Walaupun memang dalam hal coaching itu katanya sih tidak boleh membuat pernyataan apa Tutup, ya. menjudge gitu ya. Iya, betul. Judging itu kan bukan berarti ke hal yang buruk saja, Iya, tapi betul. judging ke hal yang positif. Tapi kalau misalkan itu bukan apa tidak diperdalam lagi menjadi hal yang judging lebih jauh lagi, itu menurut saya sih sah-sah saja, oke-oke saja. Sebagai pemanis lah Pak gitu ya. Oh, Itu juga saya lihat Pak Irwan tidak sengaja lah mengatakan itu karena memang bentuk apresiasi saja gitu ya. Lalu memang yang Pak Irwan tadi rasakan agak saya juga rasakan ya mengenai pendalaman permasalahannya yang masih sebenarnya pertanyaannya masih tentang permasalahan A, jadi belum masuk apa mendalam lagi ke B, ke C, ke D gitu. Jadi masalahnya masih A terus diputar-putar gitu ya. Jadi insya Allah lah dengan nanti jam terbang Pak Irwan yang lebih sering, insya Allah akan mungkin menurut saya akan lebih fasih lagi ya dalam memberikan pertanyaan sesuai dengan harapan Pak Irwan tadi gitu. Nah, saya kan memberikan pernyataan seperti itu nih ke Pak Irwan ya, mohon maaf sekali. Menurut Pak Irwan gimana? Setuju atau tidak gitu? Kalau secara keseluruhan ya Pak, Ya. untuk yang tadi Bapak udah sampaikan, saya juga istilahnya merasakan sekali Pak, karena tadi juga ketika proses coaching juga ada kebingungan sedikit, terutama di identifikasi gitu. Sampai terlontar yang judge kayak gitu kan juga saya tidak sadar, bahkan ketika saya mendengar itu, oh iya kayaknya ya, mungkin nanti kalau istilahnya di video diputar tuh saya pasti akan mengetahui ada itu. Jadi ya memang ini lama mungkin kalau menurut saya fungsinya supervise itu kan untuk melihat gitu kan, Betul. ada kekurangan atau apa yang harus ditingkatkan. Tidak selalu kan Pak mengungkapkan yang kurang itu sesuatu yang istilahnya melecehkan kan, Oh, tidak. Betul, Justru tidak. itulah letak kita harus tahu di mana letak kita harus meningkatkan. Ya, Menurut saya ini supaya, udah sangat baik dan saya sebagai batu berterima loncatan kasih, ya, kita betul. ke depannya supaya lebih bagus lagi. Saya berterima kasih banget loh Pak, ini udah siap. Nah, ini yang terakhir nih Pak Irwan, kira-kira ada rencana nggak untuk supaya kita lebih hebat lagi nih dalam melakukan coaching Pak Irwan itu akan ada program lagi nggak ke depannya gitu? Tentunya Pak, karena saya merasakan banget Pak, saya melakukan coaching itu jarang sekali Pak. Biasanya saya suka ngelempar-lempar ke teman saya yang lain, yang saya anggap lebih ahli. Oh, iya. Ternyata dengan hal ini menyadarkan saya bahwa saya juga harus menguasai coaching ini. Tentunya Pak, saya akan banyak berlatih nanti di masa depan. Kan coaching tidak hanya harus ke guru kan Pak, ke siswa juga mungkin bisa tentang permasalahan belajarnya. Mungkin saya akan coba melakukan hal yang di bawah dulu lah, ke anak-anak dulu mungkin nanti supaya meningkatkan mental saya dalam melakukan coaching, mungkin nanti lebih meningkat lagi pada guru-guru dan sebagainya. Mungkin gitu Pak, rencana ke depannya. Nah, ini sebagai informasi bahwa kegiatan supervisi ini sudah saya catat ya Pak ke formulir supervisi akademis gitu. Jadi Pak Irwan juga nanti bisa secara fleksibel untuk mengecek gitu ya supaya jadi bahan evaluasi kita bersama juga ke depannya. Ya harapannya sih supaya tidak terulang lagi ya gitu. Misalkan kelemahan-kelemahan kita bisa kita upgrade lagi ke depannya.
Mungkin seperti itu Pak Irwan ya, tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapannya ke depannya nanti kita akan bertemu lagi, supervisi lagi atau coaching mungkin gitu. Siap Pak. Siap. Terima kasih banget Pak. Ya, siap, terima kasih Pak Irwan. Enggak, sampai-sampai Pak Giri. Ya, Oke. siap.